Oke, balik lagi bersama Wikamoto Detail. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi pada siang hari ini saya mau sharing nih sama teman-teman untuk perakitan hose reel. Kali ini videonya beda. Biasanya saya cuman quality control untuk hose reel sebelum kirim ke customer. Nah, kali ini saya bikin full video. Kenapa? Karena saya mau sharing juga sama teman-teman mengenai selang yang saya pasang di sini. Jadi selang yang saya pasang di sini adalah selang yang nggak common ada di Indonesia, biasanya dipakai sama orang-orang luar lah ya, di Amerika, Kanada dan sebagainya. Selang ini itu mereknya Cobra Jet sebenarnya, cuman non marking, cuman ada tulisan apalah non marking Cobra Jet. Kemungkinan brand selang ini tuh didapat dari Veloci ya, atau MTM Hydro, karena saya lihat juga quick release-nya juga MTM, dari MTM Hydro. Nah, jadi selangnya ini ukuran 3/8, cuman beda sama selang steel braided 3/8 yang ada di sini. Selangnya itu lebih lentur, lebih kecil outer diameternya. Nah, selangnya itu kayak gini. Warnanya biru, cantik. Dan sudah ada quick release di sininya, dia MTM Hydro ya, kalau teman-teman bisa lihat ada mereknya. Sorry, kelihatan nggak nih? MTM Hydro. Simple dia, kalau selang-selang di luar itu ya udah fittingnya 3/8 PT, langsung pakai quick release yang beratnya 3/8 juga gitu. MTM Hydro. Nah, kepingin dipasang di hose reel Railcraft. Jadi teman kita dari Surabaya minta tolong sekalian dirakitin sama jumper hose. Cuman jumper hose-nya ya kita nggak bisa pakai selang ini, jadi saya bikinin pakai selang biasa ya. 3/8 juga, steel braided. Cuman ya 3/8-nya ini lebih besar ya dibandingkan si Cobra Jet. Jadi langsung aja, yang pertama saya cuman pakai dua tools atau dua alat, yaitu kunci Inggris untuk pemasangan sama seal tape. Untuk seal tape saya juga pakai merek Sane, ini Jepang punya. Saya tuh nemu seal tip ini gara-gara keadaan darurat. Waktu itu saya harus masang ngerakit Railcraft di tempat customer, cuman saya lupa bawa seal tip. Dan akhirnya saya mampir S Hardware dan belilah seal tip ini. Harganya agak mahal memang, 20.000 segini. Cuman kualitasnya setelah saya pakai, dia tuh lebih tebal. Jadi yang biasanya saya pakai 10 wrap gitu ya, pakai ini cuman 5 wrap atau 3 wrap pun cukup. Gitu. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Tadi sedikit sharing aja mengenai seal tip. Karena ya ada harga, ada kualitas, ada harga, ada rupa ya. Gitu. Jangan menilai barang dari don't be a price point people gitu ya, atau price point person yang menilai barang dari harga. Kita harus kebalikannya, menilai barang dari kualitas, baru kita lihat harganya. Kayak gitu. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama-tama mungkin ini saya akan pasangkan seal tip di kedua sisi ini, sama di selang si Cobra Jet-nya, karena nanti kita akan langsung nge-thread di sini ya. Ini ukurannya 3/8 sama setengah gitu. Jadi nanti untuk teman kita, untuk quick release-nya bisa pakai quick release bawaan semua ya, yang dari MTM itu. Ini yang drat setengah. Jadi nanti quick release yang ujung satunya lagi pindah ke ujung jumper hose gitu. Makanya saya buatin ini semua 3/8, kecuali yang masuk ke swivel yang di dalam itu setengah. Oke. Jadi
Saya masukin dari sini ini. Jadi untuk jumper hose kita masukin kayak gini. Nah, yang sisi setengah inch itu ada di sini yang masuk ke si swivel. Kita cukup kencengin aja ini pakai kunci Inggris. Sebenarnya agak tricky nih kalau selang-selang gede gini karena keterbatasan apa lekukan ya. Ini kita ganjel dulu untuk yang ini dan kita kencengin. Ini harus benar-benar kenceng karena untuk menghindari terjadinya leaking ya atau bocor. Setup ini juga apa namanya beda dari yang biasa saya buat karena ini saya buat langsung. Biasanya saya pakai double nipple dulu. Kita pelan-pelan aja, bertahap sampai kenceng. Karena model-model drat NPT ini enak, dia ya enak nggak enak lah ya. Enaknya dia semakin kenceng dia semakin rapat karena kan bentuk dratnya mengerucut, nggak paralel. Cuman nggak enaknya ya kita harus ngencengin benar-benar kenceng gitu. Kita harus torsi. Dengan baik. Saya pindah posisi dulu. Saya press sampai benar-benar ngunci. Oke, saya rasa cukup. Jadi ini langsung masuk ke sini ya, ke si swivel yang nantinya akan terhubung ke selang utama. Nah, ini tinggal saya buka aja untuk apa namanya si quick release-nya. Dan gak lupa saya pasangin apa seal tip juga.
Nah ini a bit tricky nih, karena ini nggak pakai nggak pakai double nipple, jadi semakin saya kencengin si selang akan semakin muter kan. Jadi salah satu triknya ini saya harus panjangin dulu selangnya ke belakang ya. Jadi kita panjangin dulu selangnya. Nah karena kita ngencenginnya begini, berarti ini saya puntir dikit ke arah sebaliknya, biar nanti pas ngencenginnya bisa saya putar ke arah sebaliknya. Tinggal kita kencengin pakai kunci. Kita harus pastiin benar-benar kenceng ya sebelum kita gulung. Cukup kayaknya. Nah udah kepuntir-puntir nih di sana. Jadi kira-kira nanti akan seperti ini. Nah kayak gitu ya. Nanti si selang ini masuk ke gulungan, langsung saya gulung. Di sini udah mulai hujan, kalau ada suara hujan ya maaf ya. Terus mungkin saya akan panjangin dulu selang yang di sana, terus saya masukin ke sini untuk saya gulung. Cuman sebelumnya saya mau tes untuk kebocoran dulu ya. Oke, mungkin saya cut dulu sambil saya nyiapin mesin untuk tes kebocoran. Oh ya, sebelum itu saya mau pasang dulu untuk quick release si bawaannya di jumper hose. Ini yang hitam jumper hose. Ini juga ngencenginnya cukup gampang lah, tinggal kita kencengin aja. Di sana gimana nih keadaan di tempat teman-teman? Apakah udah mulai hujan? Kenceng. Ini udah terpasang untuk quick release di jumper hose. Jadi tetap pakai merek MTM nanti di sana. Oke, jadi saya siapin dulu untuk tes leaking ya. Mungkin videonya saya cut dulu ya untuk ngehemat baterai, nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi ini saya udah pasang si krenzelnya.
sama hose reel. Kalau bisa teman-teman lihat, saya tes pakai Krenzel karena saya nggak tahu juga di sana mesinnya pakai apa, jadi ya kita tesnya pakai Krenzel aja. Jumper hose 2 meter, sini ke swivel, terus nyambung ke selang utama ya. Kita cek apakah ada kebocoran. Aman ya, nggak ada bocor, nggak ada rembes. Nggak ada air rembes, aman. Kita tes. Selangnya lumayan ya, walaupun pada saat bertekanan dia agak jadi kaku ya, cuman ya masih oke lah. Selang 3/8. Aman, nggak ada rembes di sini juga, nggak ada rembes. Mantap. Nah, jadi ini udah kepasang ya, udah saya tes. Terus ya udah, nanti ini saya cut lagi. Saya mau gulung si selang karena si selangnya saya harus masukin ke lubang ini nih, gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi setelah saya ulur sedikit-sedikit, saya masukin ke sini si selang Cobra Jetnya. Akhirnya selesai karena prosesnya agak panjang ya dan ribet. Tinggal kita pikirin gimana caranya ini bisa ketekuk indah ya, nggak cuman, saya rasa sih gini cukup ya. Oke, kayak tadi aja sih. Ini ketekuk kayak gini. Nah, kita tinggal kencengin pakai hose clampnya nih. Ini hose clampnya. Untuk band restrictor saya biarin berada di sini. Bentar. Kurang cantik nih. Kita balikin ke tempat asal. Kan lebih cantik. Ini mungkin akan seperti ini aja, dan kita kencengin di sini. So the hose will stay. Jadi selangnya bakal tetap di tempat gitu ya. Nah, ini the most fun part buat saya untuk ngerapihin si selang. Karena si Cobra Jet ini dia smooth jacket ya, si permukaannya ini dia halus, jadi kita bersihinnya gampang. Ini tuh selang dulu saya kayak pengen banget gitu.
wah saya mau pakai selang ini, tapi ternyata setelah saya konsultasi kayaknya sih bahkan orang luar pun kenapa dia pakai 3/8, karena 1/4 katanya susah di sana. Kalau di kita kan 1/4 lah yang biasa, lebih common gitu ya. Ya walaupun 3/8 ada yang pakai untuk mesin-mesin gede. Jadi ya beruntunglah kita di sini. Setelah waktu itu sih saya pernah coba juga Cobra Jet, cuman apa ya, tetap lah kalau saya masih lebih senang selang-selang 1/4 yang biasa kita suka pakai tuh, karena dia lebih lentur lah ya, lebih fleksibel. Oke, terpasang secara aman dan cantik. Nice. Kalau teman-teman bisa lihat, ini dari sisi samping setelah terpasang seperti ini. Nanti Mas tinggal pasang ininya aja ya, si engkolnya di sana. Enaknya sih pakai siku ya, cuman saya males, sayang ini kalau dibongkar. Jadi kita tekuk gini aja. Dan di sini kan ada band restrictor, jadi masih aman lah, nggak terlalu menekuk banget. Masuk di sini manis. Terus untuk apa, jumper hose-nya sama-sama pakai quick release yang sama. Dan dari depan fitnya pas ya masih oke lah, bisa nambah 25 feet lagi untuk fittingnya. Maksudnya si selang duduk di sini tuh kayak pas aja gitu, dari gemuk, dari komposisinya, dari panjangnya udah nice. Oke. Paling ini ya video apa namanya perakitan hose reel. Sebenarnya sih gampang gitu ya, cuman mungkin dari beberapa teman-teman kalau yang merasa kesulitan ya bisa dilihat aja video saya sebelumnya yang saya ngerakit hose reel pada umumnya gitu. Dan apa, untuk perakitan ini juga teman-teman harus berhadapan dengan terjadinya leaking. Ya kalau leaking apa yang harus kita lakukan? Kalau nggak kita kencengin lagi ya kita bongkar ulang, kita reseal tip lagi, baru kita kencengin lagi gitu sih. Tapi yang penting selama nggak ada kebocoran aman gitu. Ya udah, paling ini aja video kali ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, tulis aja di kolom komentar, atau kalau urgent bisa langsung telepon aja gitu. Ditunggu barangnya di Surabaya Mas. Setelah ini packing, habis itu kirim. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap.